لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu serta adik-adik sekalian, sebagaimana biasa kita melanjutkan kajian kita di pagi ini. Kajian yang akan kita lanjutkan adalah tempat-tempat dan waktu-waktu yang kita wajib mengulangi sholat. Pada minggu yang lalu kita sudah sedikit membahas tentang salah satu yang berkaitan dengan masuk waktu sholat. Jadi begini Pak, pertama 2, 3, 4. Yang pertama, caranya benar, hasilnya benar. Yang kedua, caranya benar, hasilnya salah. Dan yang ketiga, caranya salah, hasilnya benar. Dan yang keempat, caranya salah, hasilnya salah. Kalau membagi 4 ini kok bingung ya. Supaya jangan bingung, kita buat contoh Pak. Ya. Pasangan suami istri itu terdiri dari suami dan istri. Suami itu ada yang baik, ada yang tidak. Istri itu juga ada yang baik, ada yang tidak. Kalau begitu, pasangan rumah tangga itu terbagi 4. Yang pertama, suaminya baik, istrinya baik, seperti pasangan Nabi Muhammad. Yang kedua, suaminya baik, istrinya tidak baik, seperti pasangan Nabi Nuh. Yang ketiga, kebalikan nomor 2, istrinya baik, suaminya tidak, seperti pasangan Aisyah dan Fir'aun. Yang keempat, istrinya jahat, istrinya tidak baik, suaminya juga tidak baik, seperti pasangan Abu Lahab dan istrinya. Begitulah sholat ketika kita membahas dengan masuk waktu. Yang pertama, caranya benar, hasilnya benar. Untuk kasus pertama, sholatnya sah. Karena sholatnya sah, tidak wajib diulangi. Yang kedua, 3 dan 4, sholatnya tidak sah dan wajib diulang. Jadi kalau kita bandingkan dengan pasangan suami istri dengan sholat, kalau pasangan suami istri 3 baik, 1 tidak. Tapi kalau sholat tadi 1 baik, 3 tidak baik, 1 sah, 3 tidak.
sah. Ini hanya sekedar perbandingan saja Pak ya. Yang pertama, caranya benar, hasilnya benar. Kapankah caranya benar dan hasilnya benar? Karena lalu dampaknya adalah sholatnya sah, tidak wajib diulang. Caranya benar, hasilnya benar. Ada 4: yakin, dugaan, ragu, waham. Yakin, zon, syak, waham. Dari yang 4 ini, untuk nomor 2, zon, itu terbagi 3: kuat, sedang, lemah. Ini kok rinciannya kok banyak sekali Pak, jadi bingung ya. Rinciannya kok banyak sekali, setiap rincian ada anak cucunya ya. Kita buat contoh lagi. Kita mau menuju satu tempat di perempatan jalan, lalu wah, saya yakin tujuan yang saya tuju itu ya ke kanan. Itu namanya yakin. Kenapa ada yakin? Saya sudah berkali-kali melalui jalan ini. Itu tingkatannya tingkat yakin. Yang kedua, tingkatannya tidak sampai tingkatan yakin, di bawahnya dugaan. Dugaan ini 3 tingkat: kuat, sedang, lemah. Tujuan saya mau ke sana, ke suatu tempat di perempatan jalan, saya kok langsung saja belok kanan. Kenapa? Karena sebelumnya saya sudah pernah melalui jalan itu. Dugaan saya dia memang ke kanan. Tingkat dugaan saya kemana? Kuat. Karena pernah melalui jalan itu. Ini dugaan, zon. Yang ketiga, ragu. Berhenti di perempatan jalan, benar-benar ragu. Ini ke kanan atau ke kiri? Untuk ke kanan 50%, untuk ke kiri 50%. Betul-betul ragu. Ya. Ini tingkatan ketiga. Tingkatan keempat, lawan dari dugaan. Kalau dugaan kuat saya ke kanan, maka waham itu ke kiri. Kalau dugaan kuat tadi sampai 80%, 80% ke kanan, maka waham itu 20% ke kiri. Jadi yang pertama, caranya benar, hasilnya benar. Mengapa kita sholat subuh tadi jam berapa? 4.12, mengikuti jadwal waktu yang sudah ada. Yakin tidak? Yakin. Kalau tiba-tiba di waktu maghrib, di tempat yang tidak ada cahaya matahari, tidak memanjang, ini sudah masuk waktu maghrib atau belum? Tingkatannya sudah mendekati yakin, dugaan. Berarti caranya
setelah selesai sholat dan terbukti bahwa waktunya sudah masuk, maka sholatnya sah. Kenapa Pak? Karena masuk nomor 1, caranya benar, hasilnya benar. Tidak ada kewajiban mengulangi sholat karena sholatnya sah. Yang kedua, caranya benar, hasilnya salah. Untuk sholat, yakin sudah masuk waktu. Tiba-tiba selesai sholat, ternyata belum masuk waktu. Berarti caranya benar, hasilnya salah, wajib diulang. Wajib diulang. Sekarang kebalikannya. Sekarang nomor 3. Nomor 3 apa Pak? Caranya salah, hasilnya benar, wajib diulang. Untuk sholat, kita ragu ini sudah masuk waktu atau belum. Sholat saja lah. Setelah selesai sholat, ya benar, memang waktu sudah masuk, wajib diulang. Kenapa wajib diulang? Kan sudah, tadi kan saya sholat sudah masuk waktu. Syarat sah sholat masuk waktu, kenapa diulang? Anda salah pada cara. Ketika melaksanakan sholat, cara yang Anda tempuh adalah nomor 3, ragu. Ragu itu tidak boleh digunakan, tidak boleh menjadi dasar untuk beribadah. Berarti caranya salah karena Anda berangkat dari ragu. Hasil yang benar, memang ternyata sudah masuk waktu, wajib diulang. Karena untuk menentukan masuk waktu harus dengan yakin atau dengan dugaan yang kuat. Ketika Anda sholat dengan ragu, maka caranya salah, sekalipun hasilnya benar. Dan nomor 4 adalah caranya salah, hasilnya salah. Bagaimana Pak? Wajib diulang. Jadi kenapa Pak masalah masuk waktu kita bahas? Karena masuk waktu itu syarat sah sholat. Apakah dengan kemajuan teknologi seperti sekarang ini kita masih membutuhkan kepastian masuk waktu? Masih. Kalau kita berangkat mau mudik dari Pondok Raja ke Surabaya, karena macet perjalanan 20 jam. Kalau berangkat dari Pondok Raja hari Jumat, berarti kita akan tiba di Surabaya kapan Pak? Sabtu. Ya kan, mudah kan? Berangkat Jumat sampai ke Surabaya Sabtu. Kenapa? Perjalanan macet 20 jam.
kemajuan zaman, kita berangkat dari Tokyo ke Amerika, berangkat Sabtu, sampai di tujuan kabar Jumat. Ini jamnya yang ngaco atau mataharinya yang ngaco? Iya, berangkat dari Tokyo Sabtu, sampai di tujuan Jumat. Ini kalau di Tokyo nya sudah sholat Jumat, sampai ke Amerika masuk waktu Jumat lagi. Dalam satu minggu sholat Jumat 2 kali. Ya. Jadi yang penting Pak, cara untuk ketika kita sholat itu harus dengan satu dari dua. Yang pertama, yakin atau dugaan yang kuat. Dugaan yang kuat bisa dengan jalan, bisa dengan kebiasaan kita, bisa dengan mengikuti orang yang mengetahui waktu. Yang penting harus minimal dugaan yang kuat. Benar Pak, sekarang kita tidak hidup di zaman ketika umat Islam untuk menentukan waktu dengan bayangan. Kalau kita lihat foto-foto masjid jadul di Kesultanan Utsman dulu, di depan masjid ada tiang yang dibuat utuh, di halamannya itu dikasih titik-titik garis. Kalau mau melihat sudah masuk waktu asar atau belum, dilihat saja bayangannya sudah melewati garis atau belum. Karena cara itulah untuk menentukan waktu, maka timbul anekdot Pak. Kalau sebuah tiang panjangnya, kalau sebuah tiang tingginya 4 meter, berapakah tingginya kalau ditidurkan? Berapa Pak Yanto? Tiang tingginya 4 meter, ditidurkan berapa tingginya? 4 meter juga. Masa 4 meter? Tiang tingginya 4 meter kalau ditidurkan? Tidak ada tingginya. Yang ada panjangnya. Ya, karena cara menentukan masa waktu dengan melihat bayang-bayang, timbul pertanyaan seperti itu. Nah, jadi sekali lagi Pak, ragu itu tidak boleh menjadi dasar kita. Bukan hanya dalam masuk waktu, tetapi dalam semua bentuk ibadah. Sekalipun hasilnya benar, ibadahnya salah. Ya, ragu tidak cukup. Umpamanya kita ambil hadis yang sudah kita buka di atas. Seorang sahabat datang mengadu kepada Nabi,
pengakuannya, wahai Rasulullah, ketika sholat saya merasa seperti saya buang angin. Saya lanjutkan atau tidak sholat saya? Nabi menyatakan hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan. Jangan batalkan sholat Anda sampai Anda mendengar suara buang angin Anda atau merasakan ada keluar angin. Ragu tidak boleh dijadikan dasar. Harus yakin atau dugaan yang kuat. Tidak boleh. Ini sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid datang mengadu kepada Nabi. Ragu itu tidak boleh digunakan. Kaitannya dengan masuk waktu, karena dari aspek waktu sholat beda dengan bayar utang. Kalau bayar utang lebih baik, lebih cepat, lebih baik. Belum jatuh tempo dibayar lebih baik. Beda halnya dengan sholat. Kalau belum masuk waktu tidak sah, karena dalilnya cukup kuat, yaitu surah An-Nisa ayat 103. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Di sana ada kata kitaban. Kitaban kata huruf yang sama untuk puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam. Hurufnya sama, kata karena hurufnya sama, maknanya juga sama. Arti kitaban sama dengan kutiba, kewajiban. Mau kita sudah menjadi bahasa kita dari huruf waw kota yang waktunya ditentukan. Jadi kewajiban yang waktunya sudah ditentukan tidak boleh kita laksanakan sebelum masuk waktu. Yang kedua, untuk memastikan untuk sahnya sholat berkaitan dengan masuk waktu, pertama harus yakin. Kalau tidak yakin, turun sedikit di bawahnya, yaitu dengan dugaan yang kuat. Kalau turun lagi dugaan yang sedang, turun lagi dugaan yang lemah, turun lagi ragu, turun lagi waham, tidak sah sekalipun hasilnya benar. Ini sementara yang berkaitan dengan salat dan masuk waktu. Alhamdulillah rabbil alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah,
Apa yang disampaikan oleh kita tadi, saya sebelum bertanya, silakan yang mau bertanya sebelum dilanjutkan, diberikan waktu, silakan. Ada yang bertanya, Ibu? Ada silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz mau nanya begini, kewajiban kita untuk mengganti sholat yang sebelumnya tidak kita laksanakan. Contoh misalnya, hari kemarin saya tidak melaksanakan sholat asar misalnya. Kewajiban kita adalah tetap menggantinya. Nah, seperti juga kalau pada waktu dulu kita juga tidak melaksanakan sholat, saya berpikir bahwa kita masih punya kewajiban untuk mengganti sholat yang tidak kita laksanakan pada waktu dulu. Nah, yang saya tanyakan Pak Ustaz, ada dua berarti. Satu, kalau yang kita sudah biasa sholat tapi kemarin tidak sholat, itu menggantinya pada waktu kapan? Atau di waktu yang sama tapi hari berikutnya, atau bagaimana? Terus yang kedua, teknisnya yang dulu mungkin 20 tahun yang lalu kita tidak melaksanakan sholat dan yang sebelumnya, teknis menggantinya sholat itu seperti apa? Pertanyaannya gitu Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man nama an sholatin aw nasiyan shallaha hina istayqaza wa zakara. Itu dalam hadis Nabi, barang siapa yang ketiduran lalu tidak sholat atau lupa lalu tidak sholat, maka dia melaksanakan sholat yang tertinggal karena ketiduran dan lupa itu ketika dia bangun dari tidur atau dia ingat. Nabi menyebutkan dua, tertidur dan lupa. Yang dilaksanakan Nabi tidak sholat karena kondisi perang. Nabi tidak sholat zuhur, tidak sholat asar, tidak sholat maghrib. 3 sholat Nabi tinggalkan bersama para sahabat karena kondisi perang. Peperangan baru selesai ketika masuk waktu Isya. Begitu masuk waktu Isya, peperangan sudah reda. Kata Nabi, qatalahumullah, celakalah orang kafir, karena mereka lah 3 sholat kita tinggalkan. Wahai Bilal, qomat. Bilal qomat, Nabi sholat zuhur di waktu Isya. Selesai sholat zuhur, wahai Bilal, qomat lagi. Nabi sholat asar.
Selesai sholat asar, wahai Bilal, qomat lagi. Nabi sholat maghrib. Selesai maghrib, wahai Bilal, qomat lagi. Nabi sholat isya. Jadi meninggalkan sholat karena kondisi yang tidak memungkinkan, lalu Nabi menundanya sampai kondisi aman. Bila seseorang tidak mengerjakan sholat karena tertidur, lupa, kondisi yang tidak memungkinkan, wajib dilaksanakan ketika bangun, ingat, dan kondisi sudah memungkinkan. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara ulama. Yang menjadi perbedaan di kalangan ulama adalah tidak sholat karena sengaja. Tidak sholat ya karena sengaja. Ini yang menjadi perbedaan. Dia wajib mengqadahnya atau tidak. Bukan lupa, bukan karena tidur, bukan karena lupa, bukan karena kondisi, tapi kata Pak Yanto melupakan, sengaja melupakan. Ini yang menjadi perbedaan di kalangan ulama. Ada enggak kewajiban dia untuk mengqadahnya? Kalau ada, teknisnya bagaimana? Yang pertama, dia tidak meninggalkan sholat. Maaf, dia meninggalkan sholat itu karena malas. Kenapa Anda tidak sholat? Anda kan muslim, mas. Sengaja dia berdosa tetapi masih muslim. Yang kedua, dia tidak sholat karena berkeyakinan sholat tidak wajib. Kenapa Anda tidak sholat? Anda kan muslim, sholat tidak wajib, kafir. Meyakini sholat tidak wajib, meninggalkan sholat karena keyakinan bahwa sholat tidak wajib, kafir. Jadi kita lihat, mengapa dia tidak sholat? Kalau malas, masih muslim. Kalau ada keyakinan tidak wajib, kafir. Apa kata Said Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah? Ulama berbeda pendapat. Orang muslim yang meninggalkan sholat karena malas dalam hal teknis mengqadahnya. Saya, kata Said Sabiq, lebih cenderung memilih pendapat yang menyatakan tidak wajib mengqadah. 10 tahun tidak sholat, bagaimana sholat yang 10 tahun? Menurut saya tidak wajib diqadha.
saya pilih karena saya tidak menemukan hadis yang mewajibkan mengqadha sholat yang ditinggalkan dengan sengaja. Tentu pendapat Said Sabiq ini berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i, mazhab yang umum di negara kita. Imam Syafi'i menyatakan masih tetap wajib diqadha. 2 tahun enggak sholat, setelah 2 tahun enggak sholat sadar ini sholat kewajiban yang pertama sekali akan ditanya pada hari kiamat. Bagaimana dengan sholat yang 2 tahun tersebut? Yang pertama taubat, yang kedua selama 2 tahun Anda harus sholat double. Hari ini sholat subuh berjamaah, setelah itu subuh lagi. Nanti zuhur, setelah zuhur sholat zuhur lagi. Yang pertama untuk yang hari ini, yang kedua untuk mengganti yang 2 tahun lalu. Berapa lama? Ya 2 tahun. 2 tahun. Kan meninggalkan sholat 2 tahun. Ya sholat secara coba ya 2 tahun juga. Iya. Jadi itu pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan masih wajib mengqadhanya. Caranya sholat selama 2 kali selama waktu yang ditinggalkan tersebut. Begitu mungkin jawabannya Pak, teknisnya. Terima kasih. Berarti ada kemungkinan untuk memilih jawaban yang selain mazhab Syafi'i tadi ya, Pak Ustaz? Iya. Tobat. Tobat. Dan yang Ibnul Qayyim juga mendukung Ibnul Qayyim juga menyatakan demikian. Cukup dengan tobat dan memperbanyak istighfar. Ya. Baik, terima kasih. Jadi perbanyak sajalah sholat sunnah. Ya. Selesai zuhur, sholat sunnahnya dianggap mengganti sholat zuhur yang ditinggalkan. Ya, cukup Pak ya. Ya, memang kalau kita lihat ke dulu Pak ya, memang suka yang mungkin sering juga meninggalkan mungkin ya, ada yang 5 waktu, ada yang 3 waktu, ada yang 2 kan. Jadi intinya cukup dengan taubat. Apa itu? Istighfar, apalagi istighfar. Kan yang lain silakan. Ya. Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustaz, jadi ada pendapat, misalkan orang tua kita sakit dan sakitnya kurang lebih 2 bulan, terus kemudian beliau meninggal. Nah, kemudian perkiraan yang 2 bulan tadi kemudian dihitung, bapak saya sakit mulai tanggal 1. Nah, kemudian ternyata dihitungnya totalnya semuanya 61 hari. Nah, kemudian ada pendapat bahwa sholat itu boleh nggak diqadha oleh keluarganya atau anak-anaknya. Nah, sehingga kemudian sholat yang ditinggalkan selama 61 hari itu dibagi ke
yang satu kebagian segini, satu bagian segini. Nah, kira-kira itu betul atau salah? Nah, kemudian yang kedua, untuk sholat misalkan jamak takhir, itu sholat yang misalkan itu duhur sama asar di waktu asar, nah itu duhur dulu atau asar dulu. Demikian Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum menjawab yang itu, saya teringat 2 tahun yang lalu itu ada postingan yang banyak sekali menyatakan tentang sholat kafarah yang pernah ditinggalkan pada hari Jumat terakhir di bulan Ramadan setelah sholat asar. Sholatlah 4 rakaat tanpa tasyahud di Jumat terakhir Ramadan. Sholatlah 4 rakaat tanpa tasyahud awal. Di rakaat pertama baca surah Al-Kautsar 15 kali. Di rakaat kedua baca surah Al-Ikhlas 10 kali. Niat sholatnya adalah sholat kafarah untuk menutupi sholat-sholat yang tertinggal. Mungkin pernah tertinggal, itu fungsinya menutupi semua sholat-sholat yang pernah tertinggal. Lalu disebutkan itu bersumber dari Nabi dan Abu Bakar Siddiq menyatakan sholat kafarah itu bahkan bisa menutupi sholat yang ditinggalkan sekalipun lebih dari puluhan tahun. Ternyata hadis ini hadis palsu, tidak ada di kitab-kitab hadis. Imam Asy-Syaukani menyatakan, saya teliti hadis ini sekian lama, ternyata sumbernya dari ulama fikih di Yaman, tepatnya di kota San'a. Mereka lah yang memunculkan hadis palsu ini. Jadi itu tidak boleh kita amalkan karena hadis palsu. Baik, sholat beda dengan puasa, zakat, dan haji. Masalah puasa, seorang sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, ibu saya meninggal dan ada puasa wajib yang belum dilaksanakannya, bolehkah saya menggantikannya? Kata Nabi, puasalah. Demikian juga haji. Zakat, kata Nabi, jangan dibagi harta warisan sebelum diselesaikan 4 hal: hutang piutang dan zakat, biaya pemakaman, wasiat. Oh tadi ini ya, masuk ini ya, yang keempat tadi masalah hutang piutang. Jadi 4 kalau kita pisah, 3 kalau kita gabung. 3
tidak boleh harta warisan dibagi sebelum menyelesaikan 3 hal ini, termasuk di dalamnya zakat. Jadi sholat beda dengan puasa, zakat, dan haji. Sholat kewajiban pribadi yang tidak bisa digantikan oleh orang lain, tidak bisa diwakilkan. Dengan demikian, kalau ada orang tua kita meninggal dan ketika sebelum meninggal sakit keras, tidak bisa sholat, tidak ada kewajiban kita menggantikan sholat mereka. Kewajiban kita hanya mendoakannya. Ya, karena tidak ada kewajiban menggantikan sholat tadi, sebahagian dari imam dalam mazhab Syafi'i menyatakan diganti dengan fidyah. Bukankah orang tua yang tidak mampu puasa, kewajiban puasanya diganti dengan fidyah? Maka mereka membuat analogi, kalau begitu orang tua yang tidak mampu sholat dan meninggalkan sholat juga diganti dengan fidyah. Jadi dasar mereka mewajibkan fidyah untuk orang tua yang meninggalkan sholat karena sakit adalah menganalogikan, mengkiaskan kewajiban sholat dengan puasa. Karena itulah sering kita lihat di masyarakat kita fidyah sholat, fidyah sholat berupa beras sampai sekarung ya, lebih dihitung berapa hari tidak sholat, berapa kali sholatnya ditinggalkan, dihitung setiap 1 kali sholat 1 fidyah. Bagi yang tidak menerima analogi, menyatakan tidak ada kewajiban fidyah untuk orang tua kita yang tidak sholat karena sakit, tidak ada. Kenapa? Ibadah, kias dalam masalah ibadah itu lemah ya. Dalam masalah, dan bagi mereka yang menyatakan ada kias dalam masalah ibadah, mereka mengamalkan membayar fidyah untuk orang tua yang meninggalkan sholat tersebut. Saya sendiri melaksanakannya. Orang tua saya, karena saya sendiri yang mendampinginya menjelang meninggal selama 7 hari di rumah sakit, saya tahu dia tidak bisa sholat selama sakit keras tersebut. Ketika setelah meninggal, saya membayar fidyah sholatnya. Mengapa? Khawatir jangan-jangan mereka yang berpendapat ada kewajiban fidyah itu pendapatnya benar. Apalah susahnya membayar sekian rupiah untuk fidyah sholat, untuk ya, menghindari kalau memang ternyata pendapatnya benar.
Imam Said Sabiq di dalam kitabnya Fiqh Sunnah menyatakan tidak ada fidyah sholat, tidak ada. Tidak boleh Pak. Ustaz, tapi kalau termasuk Ustaz kan ini yang ikut juga itu dari mana? Dari hadisnya ada, nggak ada, atau mengikuti dari akad aja? Tidak ada hadisnya. Tidak ada hadis tentang kewajiban membayar fidyah sholat, tidak ada. Mereka yang mewajibkan dalilnya kias. Kias, bukankah orang tua yang sakitnya tidak mungkin sembuh lagi dan tidak mampu puasa berkewajiban membayar fidyah, dikiaskan kepada sholat. Bukankah orang tua yang tidak bisa sholat di akhir usianya karena sakit juga masih berkewajiban sholat? Ketika tidak sholat, dikiaskan dengan orang tua yang tidak mampu puasa. Jadi intinya sebenarnya itu nggak ada Tidak ada hadis yang mewajibkan fidyah sholat. Soalnya kan baru ya pernah saudara saya di mana di Taim itu sampai 4 karung gitu Sob. 4 karung menurut saya ya nanti di sebelah kakak nanti apa itu jadi beras itu nanti disedekahkan jadi impas dari sulatnya udah jadi itu biasa saja ya. Hanya dalil kias. Cukup Pak ya? Tadi ketika kita menjamak sholat wajib berurutan. Jadi kita mau jamak sholat zuhur dan asar wajib mendahulukan zuhur dari asar. Kita melaksanakannya di waktu asar wajib zuhur dahulu baru asar. Sekalipun itu sudah masuk waktu asar. Ikan waktu asar. Saya kan tadi niat jamak takhir. Jangan sholat asar dulu baru zuhur. Karena Nabi ketika meninggalkan 3 sholat wajib, beliau melaksanakannya di waktu isya berurutan. Wahai Bilal, qomat zuhur. Wahai Bilal, qomat lagi asar. Wahai Bilal, qomat lagi maghrib. Wahai Bilal, qomat lagi isya. Kecuali jika waktu yang tersisa hanya cukup untuk sholat yang di waktu tersebut. Ketiduran bangun menjelang isya, tadi tidurnya sebelum asar, bangun di akhir waktu maghrib. Bagaimana Pak? Sholat asar dulu baru maghrib, atau maghrib dulu nanti asarnya diqadha? Karena waktunya hanya cukup untuk sholat maghrib, maka kita sholat maghrib. Karena kalau waktu yang singkat itu kita gunakan untuk sholat asar, habis waktunya. Kalau waktu yang singkat itu kita gunakan untuk sholat asar,
kewajiban mengqadha kita menjadi dua, asar dan maghrib. Cukup ya? Mungkin cukup ya? Ibu-ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, ini pertanyaannya ada di luar tema. Jadi ada kejadian beberapa waktu yang lalu di Surabaya, info dari seorang teman, ada seseorang meninggal dunia dan dia mewasiatkan tubuhnya itu untuk didonorkan. Jadi matanya dia donorkan, kemudian juga ginjalnya dia donorkan, sementara sisa tubuhnya dia berikan kepada Fakultas Kedokteran Airlangga untuk praktek mahasiswa kedokteran. Jadi tidak ada satu sedikit pun tubuh yang dimakamkan. Nah, bagaimana Islam memandang hal tersebut? Mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donor anggota tubuh boleh, tingkatannya hanya boleh, tidak wajib. Alasannya boleh, tidak wajib, karena melakukan pengobatan saja hukumnya boleh, tidak wajib. Donor anggota tubuh itu dalam rangka pengobatan orang lain. Karena pengobatan itu sendiri hukumnya boleh, tidak wajib, maka otomatis donor anggota tubuh juga boleh dan tidak wajib. Apakah dalil bahwa berobat itu tidak wajib hanya pada tingkat boleh? Seorang perempuan datang menghadap Nabi, "Wahai Rasulullah, saya menderita penyakit epilepsi." Epilepsi itu apa, Pak? Ayam. Ya, saya menderita penyakit ayam. Kalau ayam itu datang, saya terkadang tidak sadar aurat saya terbuka. Saya keluar rumah dengan aurat terbuka. Kata perempuan tersebut, haruskah saya berobat? Kata Nabi, kalau Anda berobat itu salah satu bentuk tawakal. Kalau Anda sabar, Anda mendapat pahala. Jadi jawaban yang kedua, sabar. Sabar tidak berobat, Anda mendapat pahala. Hadis ini menjadi dalil bahwa berobat itu tidak wajib. Tidak wajib. Ya. Timbul pertanyaan, bukankah kita pernah membahas 5 maqasid kewajiban menjaga 5 hal agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. 5 ini wajib kita jaga. Di sini ada yang kedua, jiwa. Jiwa ini termasuk kesehatan tubuh. Jadi kewajiban menjaga
jiwa di sini kita lihat, bukankah kewajiban menjaga jihad ini, menjaga jiwa ini gugur ketika kontradiktif dengan kewajiban yang lebih besar. Menjaga agama wajib, menjaga jiwa wajib. Tapi kalau orang kafir menyerang kita, kita juga angkat senjata melawan mereka. Bukankah ketika kita berperang itu akan menyebabkan kematian kita? Jadi turun kewajiban menjaga jiwa itu ketika kontradiktif dengan menjaga kewajiban yang lebih besar. Nah, jadi tidak wajib, apalagi sampai kepada tingkat kesembuhannya itu tidak Pak angka yang sampai mendekati yakin. Ini yang pertama Bu ya, donor anggota tubuh untuk orang lain itu boleh tapi tidak wajib. Karena hukumnya boleh dan tidak wajib, maka harus terikat dengan beberapa persyaratan yang lain. Persyaratan yang lain kemungkinan besar donor anggota tubuh kita itu bermanfaat bagi orang lain. Kalau kemungkinan itu tidak besar, tidak boleh. Dia mewakafkan anggota tubuhnya untuk donor boleh, tetapi untuk yang kedua tidak boleh. Itu di dalam fikih disebut dengan tajsis al-jussah. Jenazah dicincang. Saya mewakafkan jenazah saya untuk tadi organ-organ tertentu untuk didonorkan, kemudian tubuhnya untuk praktek kedokteran tidak boleh. Ya, biasanya fakultas kedokteran menggunakan bahan praktek mereka dari mana Pak? Dari jenazah para gelandangan. Silakan. Ya, tidak ketemu siapa ahli warisnya, nggak jelas. Ya, lalu dibawa ke rumah sakit, dimasukkan ke kamar jenazah, itu digunakan untuk bahan praktek. Boleh. Cukup ya. Maaf Ustaz. Ketinggalan Alhamdulillah jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama menuntut ilmu, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan terus istiqomah juga untuk terus menuntut ilmu, memperbaiki ilmu. Sebentar Pak ya, supaya jangan terpisah keterangan saya yang tadi dengan yang akan datang. Kenapa bila kita ragu sudah masuk waktu atau belum, lalu kita sholat dan ternyata
tidak sah? Tidak sah, karena caranya sama. Nah, walaupun hasilnya benar, dalilnya yang sebagian tadi sudah kita jelaskan, dalil yang lain yang sering kita dengar adalah wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika anhu mas'ula. Larangan mengikuti yang kita tidak sampai kepada tingkat yakin dan dugaan yang kuat dikaitkan dengan potensi yang kita miliki. Allah sudah memberi kita potensi kebenaran, penglihatan akal, tidak kita manfaatkan